Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, sempat viral di media sosial, ini ada kisah tentang seorang remaja yang menyampaikan curahan hatinya saat gangguan saluran kemihnya karena terlalu sering mengkonsumsi minuman selain air putih. Dirinya mengaku sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke klinik kesehatan. Dari akun TikTok @itsmariaxcx, dirinya menyebut kalau dirinya tidak suka mengkonsumsi atau meminum air putih, tetapi lebih sering meminum minuman yang memiliki cita rasa. Hingga suatu hari dirinya mengalami sakit perut yang luar biasa, demam hingga tidak sadarkan diri dan dibawa ke dokter. Ia didiagnosa mengalami infeksi saluran kemih. Curhatannya ini pun viral di media sosial. Sesungguhnya tubuh manusia mempunyai sistem sinyalnya sendiri saat harus diisi dengan air putih, dan berikut tanda-tandanya kita harus meminum segera. Dan sebenarnya sepenting apa air putih bagi tubuh kita? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar urologi Profesor Akmal Taher. Selamat pagi Profesor Akmal, apa kabar Prof? Selamat pagi. Oke, nah Profesor dan juga pemirsa, kita juga membuka partisipasi Anda semua untuk bertanya langsung kepada ahli urologi Profesor Akmal Taher melalui sambungan telepon di nomor telepon 0215839910. Jadi langsung saja kita mau bertanya nih ke Profesor Akmal. Profesor, tadi kita sudah mendengarkan ada kisah seorang remaja yang mengalami infeksi saluran kemih katanya Prof, karena tidak suka minum air putih tetapi minuman yang memiliki cita rasa atau minuman manis. Sebenarnya ini bisa nggak sih terjadi sebenarnya di diri kita? Saya kira yang seperti disampaikan cerita itu agak ekstrim ya. Nggak banyak orang yang seperti itu. Jadi sudah tentu kalau kita berbicara tentang infeksi saluran kemih atau gejala-gejala seperti itu, memang ada kaitannya dengan minum, kaitannya dengan jumlah yang diminum dan jenis apa yang diminum. Saya kira memang idealnya yang bagus sudah tentu kalau minum dalam jumlah yang pantas. Yang pantas itu berapa? Sebenarnya nggak ada jumlah yang pantas, karena jumlah yang pantas itu tergantung berat badan dan sebagainya. Tapi secara umum barangkali buat orang Indonesia 1,5 liter per hari itu udah cukup bagus, cukup aman untuk kita. Nah, itu kurang lebih satu faktor. Faktor kedua, apa yang diminum gitu ya. Kalau dia bilang minumnya banyakkan yang soda, yang soft drink dan sebagainya, itu ada beberapa hal memang yang di sana yang akan barangkali kalau dalam jumlah yang terlalu banyak itu akan bisa menunjukkan beberapa gejala, walaupun tidak gejala yang berat seperti itu. Yaitu apa? Kalau kita minum banyak soda dan biasanya minum soft drink itu gulanya banyak itu di situ satu. Yang kedua, ada juga yang mengandung kafein seperti cola, kepada teh dan sebagainya. Zat-zat itu bisa kalau dalam jumlah yang terlalu banyak memang memberikan beberapa gejala yang nggak bagus, walaupun tidak selalu timbul. Nah, kemudian tadi yang dikatakan sampai pingsan dan sebagainya, saya kira itu yang agak ekstrim dan itu bukan gejala infeksi saluran kemih biasa kalau seperti itu sih. Jadi saya kira itu nggak bisa digeneralisir bahwa kalau orang nggak minum air putih akan timbul gejala seperti itu gitu. Tapi bahwa kita minum air putih akan lebih sehat karena apa? Karena kita bisa mengontrol jumlah gula dan kafein yang masuk ke tubuh kita, itu betul. Oke, mungkin banyak ini kan viral nih Profesor di media sosial, sampai banyak sekali yang ketakutan melihatnya. Tapi sebenarnya apakah bisa atau tidak Profesor, ini kita terkena saluran kemih infeksi saluran kemih karena meminum minuman yang bercita rasa dalam jumlah, misalnya kita haus, kita malah memilih minuman let's say kopi atau soda dibandingkan air putih. Bisa atau tidak sebenarnya? Ya, tentu bisa, dan kita mesti klarifikasi juga. Yang pertama, gejalanya apa sih sebenarnya? Itu ada yang betul-betul yang gejalanya hampir sama. Gejalanya itu biasanya kita kencing sedikit-sedikit, sakit kencing, ya kan? Sering kencingnya jadinya. Jadi kalau orang biasanya kencing sekarang, nanti baru 3-4 jam kemudian atau bahkan 6 jam kemudian kita kencing. Kalau ini enggak, baru minum sedikit,
mau kencing lagi dan yang dikeluarkan sedikit. Itu yang orang sering bilang anyang-anyangan seperti itu ya. Itu bisa diakibatkan oleh infeksi saluran kemih yang betul-betul ada kumannya, tapi bisa juga cuma gejala-gejala seperti yang tadi, karena minum zat-zat tertentu. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan bahwa kalau kita minum obat seperti itu kaitannya langsung dengan terjadinya infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang betul-betul bakteri itu kalau dibiarkan memang akan berlanjut bisa dengan gejala yang berat sampai demam dan sebagainya. Saya kira itu kalau ditanya bisa, sudah tentu bisa, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang seperti kita bayangkan itu akan terjadi. Nah, berarti tetap saja harus biasanya orang itu kan nggak cuma seharian minum itu. Ada beberapa orang memang yang nggak bisa betul minum air putih, dia harus minum yang berasa atau berwarna gitu ya. Itu nggak apa-apa selain konsentrasinya, asal konsentrasinya nggak tinggi. Iya, itu yang harus dicatat juga bahwa paling bagus memang air putih ya dokter. Sebenarnya apa sih manfaat air putih secara keseluruhan untuk tubuh kita, Profesor? Saya kira air itu, bahkan orang bilang itu air itu salah satu yang paling penting di badan kita. Untuk segala macam fungsi, untuk kalau kita kurang minum segala bisa terganggu dalam bentuk yang ekstrim ya kan. Darah itu akan menjadi, dalam bahasa awamnya akan menjadi kental kalau kita kurang minum yang dibilang dengan dehidrasi. Suhu tubuh kita bisa naik karena itu secara umum dan semua fungsi itu akan terganggu kalau dia dalam keadaan yang ekstrim dan tiba-tiba. Tapi saya kira dengan minum tadi yang cukup 1,5 liter, saya kira itu akan cukup bagus. Dan itu juga bisa dikatakan bisa mencegah berbagai jenis penyakit. Kita akan bisa juga tadi mencegah saluran kencing, bisa apa enggak? Sebenarnya secara ilmiah kan orang suka bilang ini kurang minum nih, mesti lebih banyak minum gitu kan. Nah, ada nggak sih buktinya sebenarnya? Buktinya yang ilmiahnya yang betul-betul ilmiah sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang saya sampaikan tadi angka 1,5 liter itu ada satu penelitian yang betul-betul bagus metodologinya, jadi kita bisa percaya sebagai dasar untuk kita mengadvis kepada pasien dan kepada masyarakat untuk minum sebanyak itu gitu. Tapi sekali lagi nanti tolong ditanyakan sesuaikan dengan berat badan kita. Kalau badan kita ekstrim 80-90 kilo dan sebagainya, pasti minum airnya akan lebih banyak. Baik, Profesor. Nah, Profesor, kita juga mau tahu sebenarnya ciri-ciri orang dehidrasi itu seperti apa sih? Poin-poin utama harus kita mawas terhadap diri kita sendiri. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, Profesor. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 untuk bertanya langsung kepada Profesor Akmal Taher. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih bersama Profesor Akmal Taher membahas pentingnya meminum air putih dalam jumlah yang cukup. Dan Profesor Akmal, kita sudah ada penelpon yang akan bertanya langsung ke Profesor Akmal. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ini ada dari Bapak Roni di Bekasi. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mbak Sarah. Ya silakan Pak Roni, pertanyaannya untuk Profesor Akmal. Ya, selamat pagi Prof. Ya, pertanyaan saya, idealnya berapa liter atau berapa gelas per hari minum air putih? Terus saya itu sering kencing, buang air kecil, malam 3 kali, siang 3 kali. Begitu ada gejala penyakit bagi saya, Prof. Itu aja 2 pertanyaan itu. Mohon dijawab, terima kasih. Baik, Selamat Pak pagi. Roni. Oke Pak Roni, pertanyaannya sudah kita tangkap. Berikutnya Profesor, ini ada pertanyaan kedua yang dari Ibu Desi, Jakarta Timur. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Desi. Ya, selamat pagi Prof. Ya silakan Bu Desi pertanyaannya. Ya, begini Prof, kalau saya ini keluhannya justru kenapa pipisnya saya tuh banyak sekali ya airnya. Jadi kadang-kadang saya pikir yang saya minum dengan yang saya keluar sepertinya lebih banyak yang keluar. Nah, terus itu apa? Tidak menyebabkan juga tubuh saya dehidrasi. Lalu sejak masa COVID ini berat badan saya turun sampai 5 kilo. Itu saja sementara pertanyaannya. Ya, makasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya ada penelpon ketiga Profesor. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini dari Bapak Idris dari Purwokerto. Silakan Pak Idris, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Idris dari Purwokerto, bisa mendengarkan suara kami di studio? Baik, seperti kita terputus dengan Pak Idris, tetapi kita sudah ada dua pertanyaan. Profesor Akmal, ini pertama dari Pak Roni tadi yang bertanya, sebenarnya kita untuk minum air putih berapa jumlah ideal? Dan dirinya juga mengeluhkan bahwa ia sering buang air kecil 3 kali di malam hari, 3 kali di siang hari. Sebenarnya apakah ini sehat atau ada indikasi penyakit? Silakan Profesor. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, saya kira jumlah 1,5 liter bisa dianggap sebagai patokan gitu ya, untuk mudahnya. Kita bisa menambah kalau berasa badan kita itu cukup lebih dari katakan saja 70 kilo gitu ya, kita akan bisa nambah jumlah urin atau jumlah air yang masuk. Kemudian yang kedua, tentang gejala tadi, kalau Bapak dengar suaranya Bapak udah cukup berumur ya, kalau di atas 60 tahun gitu, barangkali itu gejala yang pertama sebenarnya sih kalau 3 kali siang itu nggak masalah, dia totalnya 6 kali itu cukup baik dengan kalau jumlahnya memang cukup. Yang kedua, saya ingin barangkali biasanya antara 1-2 kali pada umur seperti itu masih nggak apa-apa, tapi kalau cuma 3 kali sampai terbangun untuk buang air kecil, ada beberapa pertanyaan lanjutannya nanti karena itu bisa menggambarkan gejala penyakit yang lain. Tapi yang pertama, apakah Bapak terganggu nggak dengan seperti itu gitu loh? Kalau bisa terganggu seperti itu, barangkali bisa Bapak memeriksakan diri ke dokter. Tapi kalau enggak masalah. Tapi kalau Bapak disertai gejala yang lain, misalnya kalau miksinya susah, nggak bisa buang air, mesti menunggu, atau barangkali malah mesti ngeden dan sebagainya, itu Bapak mesti datang ke dokter untuk melihat apakah ada gejala prostat misalnya dan sebagainya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi Prof. Akmal dari Ibu Desi di Jakarta Timur yang menanyakan dirinya lebih banyak buang air kecil, Profesor, dibandingkan jumlah yang dia minum, dia merasa tidak sebanyak yang dia keluarkan. Dan apakah ini bisa menjadi salah satu penyebab dehidrasi? Dan ditambah lagi dirinya merasa bahwa di masa pandemi ini dia sudah kehilangan berat badan yang cukup banyak, menurutnya itu 5 kg. Apakah ini ada saling keterkaitan? Jadi kalau kita berasa banyak sekali mengeluarkan air kecil dibandingkan yang kita minum, yang paling bagus itu sebenarnya ibu ke dokter untuk membuat kita, kalau betul-betul ekstrim ya perbedaannya, kadang-kadang itu perasaan kita aja. Tapi kalau betul-betul kita rasanya sangat ekstrim, kayaknya kok banyak sekali ya minum buang air kecilnya, itu biasanya kita disuruh bikin kayak diary gitu ya, dicatat gitu, jam sekian minumnya berapa, kemudian kalau buang air kecil berapa jumlahnya. Nah itu nanti dibawa aja ke dokter, dikasih lihat itu kita bisa lihat tuh betul-betul nggak memang sebenarnya ada defisit gitu ya. Karena kalau betul-betul banyak, kurangnya bisa betul-betul kurang. Tapi kebanyakan pasien yang mengeluh seperti ini, waktu kita suruh bikin betul-betul pencatatan, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi begitu kira-kira. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan 5 kg berat badan turun, nah itu barangkali mesti nggak bisa jadi langsung dikaitkan dengan jumlah urin aja. Karena berat badan itu banyak sekali faktornya. Oke, saya akan baik. menganjurkan kalau 5 kg dalam berapa 6 bulan misalnya kan, dan merasa ada gejala lain, misalnya lebih lemas dan sebagainya, nah itu bisa datang ke dokter untuk memeriksakan. Tapi kalau betul-betul cuma hanya rasanya malah badannya nggak ada keluhan yang lain, barangkali dengan pola hidup yang berubah bisa juga mempengaruhi berat badan. Bisa Karena itu artinya Profesor. 8 bulan 5 kilo itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Tidak terlalu banyak. Oke Profesor, nah ini ada pertanyaan berikutnya, ini kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Daryatmi dari Boyolali. Selamat pagi Ibu Daryatmi. Selamat pagi Ibu Daryatmi, bisa mendengarkan suara kami di studio Ibu? Oke, baik, sebenarnya kita juga terputus dengan Ibu Daryatmi dan Profesor Akmal. Tadi kan kita sudah bahas seperti apa bahaya dan juga indikasi-indikasi dari dehidrasi. Tapi sebenarnya untuk bikin diri kita mawas diri terlebih dahulu, apa sih ciri-ciri seseorang sudah mengalami dehidrasi dan ada berapa tingkatan sebenarnya? Jadi yang pertama kali yang kita dehidrasi kan kita udah punya sistem alarmnya. Kalau kita kurang minum, kita haus. Kita haus, itu udah gejala yang awal. Kemudian kalau terus terjadi defisit dari air yang kita minum dengan yang keluar, misalnya pada orang diare, pada orang yang seperti itu kita akan mulai lemas itu, karena cairan mulai kurang, bahkan sampai nanti bisa kelihatan di sampai yang ekstrim dalam kulitnya itu bisa kayak keriput seperti itu. Itu bisa gejala dehidrasi yang gampang dilihat oleh badan.
Nah, sampai terakhirnya bisa betul-betul kehilangan kesadaran atau karena kurangnya cairan. Tapi saya kira biasanya kita pegangan kita adalah rasa haus, kemudian kita mulai merasa lemas karena cairan yang kurang itu akan mempengaruhi juga konsentrasi darah itu akan bertambah. Jadi saya kira itu gejala-gejalanya yang kita mesti paling mudah diingat oleh awam. Oke. Untuk ada kurangnya dehidrasi, dan bisa juga disertai juga dengan kenaikan suhu tubuh. Jadi bisa kalau diukur bisa naik betulan di atas jadi demam gitu ya Profesor ya. 37,5 38 karena memang dehidrasi menyebabkan juga kita bilang hipertermi, jadi kenaikan suhu tubuh. Baik Profesor. Nah Profesor, kita juga sudah ada yang tersambung lagi penanya dari Palembang. Ini ada Pak Kahai. Silakan, selamat pagi Pak Kahai. Pertanyaannya untuk Profesor Akmal. Saya ini Pak. Ya silakan Pak Kahai, pertanyaannya untuk Profesor Akmal. Pak, numpang tanya. Saya ini sering kencing. Halo. Bapak umur berapa Pak? Ya, Saya ini sering kencing Pak. ya. Umurnya berapa Pak? Frekuensinya seberapa sering Pak Kahai? 5 kali semalam. Dalam satu malam 5 kali. Ya. Dan pertanyaannya adalah apa Pak? Iya. Kencingnya lancar nggak Pak kencingnya? Bagaimana ngatasi kalau begitu? Iya. Baik. Bapak umur berapa? Usianya berapa Pak Kahai? 52. 52. Baik. 52. Silakan Pak. 52 5 Kahai. kali, saya agak terlalu sering itu ya untuk umur 52, 55 kali buang air kecilnya. Kencingnya lancar apa enggak Pak? Mudah apa enggak? Enggak ada masalah kalau kencing. Apa Kita harus sudah menunggu terputus atau sepertinya harus Pak Kahai. mengedan? Ya, Profesor, kita sudah terputus sepertinya dengan Pak Kahai, tetapi itulah pertanyaannya tadi dirinya. Ya. Saya kira kalau 5 kali sehari, 5 kali semalam itu terbangun, Pak Kahai mesti ke dokter karena beberapa gejala bisa disebabkan oleh menyebabkan hal seperti itu. Dan 5 kali semalam itu sudah mengganggu itu, karena itu akan bisa tiap 1 jam, 1-2 jam udah mesti bangun kan. Itu kualitas hidupnya akan jelek. Oleh karena itu harus ke dokter. Kemungkinan yang paling sering satu ada gejala-gejala prostat, walaupun pada umur 52 itu barangkali belum terlalu banyak. Tapi yang kedua ada beberapa hal yang mengganggu, bisa karena kandung kencingnya itu sangat sensitif, sehingga sedikit aja dia terisi, kemudian dia akan punya rangsangan ingin buang air kecil. Kalau kita misalnya kandung kencing itu terisi baru 300 cc gitu, baru kita akan punya sensasi untuk mengeluarkan kencing. Ini baru bisa menyalakan alarm tubuh kita gitu Profesor Akmal ya. cc dia sudah. Iya. Mau keluar. Nah, Profesor, berarti untuk kita secara umum dan untuk pemirsa di luar sana, bagaimana Profesor ini untuk meningkatkan kesadaran untuk meminum air putih? Karena pasti kita sudah sering dengar minum air putih, minum air putih, minum air putih. Tapi bagaimana mengalert tubuh kita bahwa kita harus minum loh dalam jumlah yang cukup dan banyak. Terutama bagi kita semua yang mungkin sering kali beraktivitas di dalam ruangan, yang mungkin kita nggak sadar kalau kita butuh cairan. Betul. Jadi memang itu mesti diperhatikan betul, karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan hanya pada rasa haus, kadang-kadang itu kalau kita di ruangan yang katakan dingin dan sebagainya, itu rasa haus itu belum timbul gitu ya, atau agak lama timbulnya. Oleh karena itu kita betul-betul mesti memperhatikan. Kalau menurut saya kita harus memperhatikan betul berapa sih cairan sudah kita minum. Dalam keadaan apalagi kalau kita lihat bahwa memang kita termasuk yang jumlahnya sangat sedikit, saya kira itu akan sangat bisa berdampak nantinya. Satu hal lagi yang bisa mudah sederhana juga kita lihat juga, warna urin itu sebenarnya bisa juga menggambarkan. Iya. Jadi kalau urin itu warnanya jernih atau warnanya itu lebih terang, ya kita bagus biasanya. Cukup. Tapi kalau dia mulai kelihatan kayak pekat gitu ya warnanya, nah itu udah mesti hati-hati bahwa itu ada kemungkinan, walaupun tidak selalu. Bisa juga beberapa makanan atau minuman memang mempengaruhi warna urin. Gitu ya. Oleh karena itu, tapi itu jadi alarm dan juga pengingat kita ya Profesor ya. Paling gampang adalah kesadaran ini penting karena banyak angkanya yang menunjukkan bahwa jumlah orang yang dehidrasi yang dia nggak tahu itu cukup banyak. Oleh karena itu nggak bisa aja mengandalkan, paling bagus kita hitung aja kira-kira berapa sih kita
sudah minum, Jumlah minum, ya. supaya kita bisa mengingat Ya. diri kita sendiri. Oke, berarti atau tidak menyiapkan tempat minum biar kita sadar sendiri untuk menghabiskan ya, untuk kita target sendiri. Baik, terima kasih Profesor Akmal sudah bergabung Kita bisa bersama tahu kami di berapa. Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini.